karena hati ulun tuan ingin meluapkan bagaimana rasa sedih terhadap ulama-ulama yang kagui oleh Allah Ta'ala. Kamu akui kamu tidak akan mampu. Kami ini adalah orang-orang yang biasa, tidak akan mampu memfatwakan hukum. Kadangkala kamu buat balapek kita, tapi pada alim ulama yang mampu satu hukum di tempat gedanya uronyo sidraw demi sidraw kecabut nyawang oleh Allah Ta'ala. Makanya jid kebeban bagi gedanya orang Silun, semoga akan mampu lahir kader-kader ulama di bawah atap masjid yang gedanya cintainya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa ala alihi wa sahbihi dhawil irfan amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini senantiasa kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kehidupan, Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Allah yang telah menghidupkan kita dalam kondisi sehat untuk beribadah dan berta'abbud kepadanya. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dipilih oleh Allah dari bermacam ragam etapa sehingga pada ending tahapan terakhir terpilihlah Nabi Muhammad sebagai khatimun nabiyyin, penutup segala nabi-nabi dan rasul. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelahnya. Nabi Muhammad pula meneruskan agama ini kepada tangan-tangan para alim ulama sebagai warasatul anbiya, menitipkan beban kepada alim ulama yang tinggal hanya sidrawa sapatu, lebih-lebih di tempat gedanya di Aceh yang hanya tinggal beberapa orang alim ulama yang karamah dan mulia luar biasa. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi terbaik mereka dalam membantu perjuangan Rasul sehingga ada 10 orang sahabat yang dijamin surga oleh Allah berkat perjuangan sirah dalam membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati imamsi masjid yang kita cintai, jamaah Jumat sekeyakinan seakidah yang luntuan pemulia, yang insyaallah hanya mungkin tersebut dan satu persatu, namun kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Kelak akan disatukan kita seperti hari ini dalam surganya Allah, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang Silun dalam tahun 2021 atau dalam tahun 1442 Hijriah, fenomena alam sangat banyak menimpa umat Islam, tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri ataupun di tempat kita hamba Allah di Aceh dan di tempat kita di Kabupaten Biren hamba Allah. Baik dari fenomena alam yang dihadirkan oleh Allah, bahkan beberapa minggu yang lalu setelah hari raya Aidil Fitri, tempat kami di sana di Kota Luxmawi didatangkan air pasang surut, angin puting beliung, sehingga jambu-jambu yang to dengan ujung belang safan safa dibabat oleh air pasang surut, ia pasang orang Silun ataupun angin puting beliung.
Di sisi lain hamba Allah, fenomena alam ini pula tidak seberapa dengan sedihnya kita kemarin. Tepatnya jam 11 pagi terngiang sebuah berita, terlayangkan sebuah berita bahwa ulama karismatik Aceh, Abati Babah Buluk, menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit Kesrem. Itu merupakan pukulan terberat bagi kita orang-orang yang ada di Aceh, yang ada di Pasir, Biren, Aceh Utara, Kota Lok Semai dan sekitarnya. Itu merupakan pukulan terberat karena beliau sudah terbukti bagaimana sepak terjang Abati dalam memberikan pemahaman-pemahaman yang indah kepada orang-orang yang awam. Anak Long, anak Dron, generasi Gedanyo Bandung yang ditempah oleh beliau di Dayak Babah Buluk Urang Siklun. Wadah kamu dengar berita orang-orang yang memandang jauh ke depan, orang-orang yang mampu melihat tabirnya Allah, yang bahwasanya kiamat ini akan cepat datang. Tanda-tandanya adalah dengan diangkat pakar-pakar ilmu pengetahuan agama, gecabut sidra demi sidra ulama-ulama yang di Aceh. Itu petanda bahwa hamba Allah, kiamat sudah berada di gerbang kehidupan kita. Dari semenjak Abu yang mulia di Palau Gading nuwa Allah, sampai ronyo kurang lebih lertuk lebih ulama-ulama yang ada di Aceh khususnya menghembuskan nafas terakhir dalam ururaya, dalam bahkan bulan puasa. Walidi di Ulai Titi meninggal dalam kondisi di tengah jalan, menghembuskan nafas terakhir. Beliau juga merupakan ulama karismatik Aceh. Uronyo di Aceh Baru, di Aceh Utara, 2 bahkan 3 ulama-ulama pimpinan Dayak Nuwa Allah. Orang-orang yang punya mata batin, orang-orang yang mampu merenungi bagaimana kondisi kehidupan kita di masa yang akan datang. Mereka akan menangis melunta-lunta. Kenapa? Inilah petanda akan dicabut rahmat dan berkatnya Allah. Gepeik ilmu Allah, gepeik makna-makna Al-Quran, gepeik orang-orang yang mampu menjelaskan bagaimana indahnya Al-Quran, hukum-hukum Allah, hukum syariat. Itulah petanda yang hadir dalam kehidupan kita hamba Allah bahwa kiamat kadau. Abu Mustafa nuwaba Allah, lehanyan le ulama-ulama lain yang nuwaba Allah, bahkan Habib yang pendiri Masjid Ba'lawi pun nawaba Allah. Padum nala sampau ronyo punya tabilang urang Siklun yang jamun. Kadang-kala li gedanyo jarang tetume dalam 1 tahun itu ulama meninggal dunia dalam kondisi waktu berentet dan beruntun. Tapi uronyo golembeh bulan urang Siklun ulama-ulama yang satoh anak gedanyo, yang satoh generasi bangsa, yang petimang agama, yang petimang syariat Islam di Aceh. Mereka lah yang uronyo kage cabut nyawa oleh Allah Ta'ala. Abu Mudi katuha, Abu Hasballah di ketapang tempat kamu dinisam katuha, hanatrep umu akan gejuk ajalum musamma oleh Allah Ta'ala. Maka itu menjadi ukuran, menjadi pertanyaan bagi gedanya orang Siklun. Siapakah yang akan mampu menyambung dan membawa estafet ulama tersebut? Sedangkan Allah neken dalam ayat, wa minan nasi wad dawab wal an'ami mukhtalifun alwanuhu. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan dawab, binatang yang melata-lata di atas muka bumi ini. Allah menciptakan an'am, binatang hewan ternak, mukhtalifun alwanuhu, berbeda-beda, na yang hitam, nah yang putih. Gedanya pun selaku manusia berbeda macam ragam diciptakan oleh Allah. Sekalipun gedanya kembar urang Siklun, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam satu kepribadian, dalam sabuk rumah tangga pun bisa berbeda walaupun kembar hamba Allah. Mukhtalifun alwanuhu, berbeda-beda, bercorak ragam, bak kaya,
timoh boh, antara boh ke boh, itu ada perbedaan tersendiri hamba Allah. Mukhtalifun alwanuhu, berbeda-beda kita diciptakan oleh Allah, namun yang gekun li Allah dengan adatul lil hasri. Innama, hanya saja, kebit, cuma yakhsyallaha, yang dia kepada Allah, min ibadihil ulama'u, yang ya kepada Allah dari kategori manusia yang kala diciptakan, yang ya kepada Allah dari kategori hewan ternak, an'am, yang ya kepada Allah dari kategori dawab, binatang yang melata-lata di atas muka bumi ini, malaikat, jin, binatang, manusia, bandung gedanya yang udip dalam dunia. Innama, khusus li Allah Ta'ala dengan adatul lil hasri, yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang ya kepada Allah dari kategori hamba, daripada kategori umat Muhammad adalah ulama-ulama. Siapa itu ulama? Orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang nepubut perintah Allah, orang-orang yang nepubut segala anjuran Allah, nepujioh segala yang nelarang dari Allah, khasyatillah, hanya karena ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena le tatat riwayat, kasirun min riwayat, le tatat riwayat, le kitab yang kagak baca, le pemahaman-pemahaman yang hadir dalam kehidupan mereka, sehingga ya kepada Allah, na ibadah kepada Allah, kan karena manusia, tetapi karena hanya takut dan ingin bertakwa kepadanya. Maka orangnya orang syi'lun, andai kata orang-orang yang ya kepada Allah, yaitu ulama, sidrawa dua dan leghoi li Allah, maka takalan kondisi dalam kehidupan gedanyo. Padum nala maksiat merajalela di Aceh, di Indonesia, di tempat urung drone di Biren, di tempat lun di Aceh Utara, di Lok Semawe, maksiat itu makin hari makin berkembang. Kenapa? Karena urung-urung yang ya kepada Allah, yang dikategorikan ulama, sudah gecabut, gecok dan gewobak Allah Ta'ala. Ulamanya menyatakan kaji waktu meninggal dunia, mereka adalah urung-urung yang istirahat, urung-urung yang piuhet, lagi katanya tak kerja, lagi katanya tak udip, lagi katanya tak lalui sebuah masalah. Orang-orang ulama adalah orang-orang waktu gewobak Allah Ta'ala, mereka adalah orang yang istirahat. Pakot karena surga dan nikmatnya setelah beliau kembali ke hadirat Allah, akan kepelemah bagaimana indahnya kebun surga. Mereka tenang di alam sana, meninggalkan syu'bah, meninggalkan ta'ab, meninggalkan kepayahan, meninggalkan muskilat kehidupan dunia. Yang perlu kita sedih, yang perlu kita renungi, yang perlu kita bergumam, menangisi, bukan ulama yang meninggal dunia, mereka sudah tenang di sana, tapi tanya yang kekebah oleh para alim ulama, akankah mampu menerus jejak perjuangan mereka di masa yang akan datang? Uranya menyajud mahli di Aceh, ilmunya mantang biasa, karena le alim-alim ulama yang pakar-pakar ilmu pengetahuan agama itu luar biasa, bahkan menghaji kitab tuhfah, mampu semebut kitab tuhfah lagi abu di mudi, lagi tumin di belang-belah dek. Tetapi dua rote kadang-kala wadai ulama-ulama yang kagecok oleh Allah Ta'ala, matan takrib jita pebut ligadanya urung syi'lun akan jicum tuut urung-urung yang na dilingkah. Kondisi zaman pada waktu itu katotat dengan kiamat. Maka orangnya orang syi'lun mari tak satau hati itu, tak berjanji bakdron, ya Allah anak long ijai kula hana apa silahkan. Tetapi komitmen dari orangnya orang syi'lun necok anak nepeturi palebon, necok anak nepeturi Dayak, necok anak nepeduri kitab-kitab Arab, necok anak nepeduri kitab-kitab kuning, sehingga walaupun mereka berdiri di depan sebagai pemerintahan, tetapi mereka punya latar belakang, yaitu pernah dibut fa'ala yaf'ilu fa'lan, pernah di Arab kitab, pernah dibut kitab kuning, pernah dibaca matam mima, pernah tamat mahli, pernah dibut tuhfah, sehingga watajid kepada aparatur pemerintahan dan urung-urung yang bergerilya dalam dunia, mereka tidak akan salah jalan dan mampu meneruskan perjuangan para ulama. Kau ronya orang syi'lun, walaupun orang drone kadang-kadang serba sibuk kedanya oleh aktivitas, tapi abadi abah bulu adalah orang ulama pakar karismatik Aceh. Walaupun han mampu tak hadir untuk bertempat ganyan, minimal tak kirim doa bagaimana sepak terjang beliau yang sudah memberikan kontribusi terbaik terhadap gedanya. Orang-orang yang punya perenungan, gedanya yang na mata batin, nyo akan saboh malapetaka,
sabah musibah terbesar dengan gecabut demi ulama sidraw demi sidraw di dalam Nanggro Aceh yang mulianya. Nanggro Acehnya adalah Nanggro Seramau Mekah. Nanggro Acehnya adalah tempat yang mana awaitro agama Islam sebelum Indonesia itu ada. Di Sumatera, Samudra Pasai, ulama-ulama dari semenanjung di luar dunia, dari dunia manapun hadir truh Aceh pertama sekali sebelum Indonesia itu ada. Maka wajar Menye Aceh kental dengan syariat Islam. Maka wajar Menye Aceh kebunan dengan Seramau Mekah. Maka atanyan orang Syiklun akan mampu tapu marwah ulama. Menyali tanya orangnya tatem peduli. Tajuk anak-anak tiang menteng ubud. Tajuk ba ilmu hidayah sekaligus tabarengi dengan pendidikan duniawi. Mudah-mudahan khutbah singkat, ceramah singkat, nasihat singkatnya jid kemanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Sepantasnya bahan yang kali ulun persiap adalah masalah kurban. Namun karena hati ulun tuan ingin meluapkan bagaimana rasa sedih terhadap ulama-ulama yang kagui oleh Allah Ta'ala. Kamu akui kamu tidak akan mampu. Kami ini adalah orang-orang yang biasa, tidak akan mampu memfatwakan hukum. Kadangkala kamu buat balapek kita, tapi pada alim ulama yang mampu satu hukum di tempat kedanya uronyo sidraw demi sidraw kecabut nyawang oleh Allah Ta'ala. Makanya jid kebeban bagi kedanya Syiklun semoga akan mampu lahir kader-kader ulama di bawah atap masjid yang kedanya cintainya. Amin. Amin ya rabbal alamin.